Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Semua ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada malam hari, pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Urapi setiap kami Tuhan, lawat kami Tuhan, sehingga setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak lagi sama ketika kami pulang. Kami membawa berkat-berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau
Oh
seru kalau nggak pakai dangdut. Betul Pak Har? Mari semua mau menari untuk Tuhan. Amin. Asik. Ayo goyangannya mana? Masih malu-malu kan? Belum goyang.
ajarkan kami Tuhan memiliki hati yang luar biasa Tuhan, untuk lebih lagi mau masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pujian kami dan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami itu bagaikan dupa Tuhan yang naik di hadapan hadirat Tuhan, dan itu menyenangkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa ada saat ini, kami bisa duduk, kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Itu bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau yang memanggil kami. Ajar kami Tuhan senantiasa untuk menghormati Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mau belajar. Kami mau melihat beberapa kebenaran firman. Allah Roh Kudus tuntun setiap kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar Tuhan, biar itu bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan kami bisa aplikasikan itu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ampuni setiap kami Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kami buat, baik terhadap sesama, terhadap orang tua, bahkan terhadap Engkau Tuhan. Biarlah kekudusan Engkau menembuskan setiap kami, dan kebenaran Engkau membenarkan setiap kami supaya kami layak masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman yang kami baca bisa memotivasi hidup kami di hari-hari ini yang semakin sulit. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, Ibu Gembala memberikan tema masih yang sama ya. Meresponi panggilan Tuhan di dalam pelayanan atau di dalam kita melayani Tuhan. Saudara, saya tidak tahu buat kita semua pada pagi hari, tetapi pernahkah kita bertanya di dalam diri kita semua bahwa untuk apa kita ada di dunia ini? Karena saya selalu merenungkan ini dan saya selalu berbicara terhadap diri saya sendiri. Saya katakan, Tuhan, untuk apa saya ada di bumi? Apakah hanya sekedar saya dilahirkan dari bapak dan ibu saya, dan ketika saya besar dan saya lakukan sesuatu? Karena ketika kita merenungkan hal itu, Tuhan, untuk apa saya ada di dunia ini? Karena saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang besar bagi saudara dan saya untuk ada di dunia ini. Jadi kita bukan hanya sekedar kita lahir dan kita besar. Mungkin ada orang berpikir bahwa karena saya hanya dilahirkan dari bapak dan mama saya. Tetapi saudara, saya mengatakan bahwa ketika kita ada, bahkan sebelum kita dikandung oleh ibu dan bapak kita, Tuhan sudah tahu siapa. Kalau kita berbicara tentang merespon pelayanan, panggilan Tuhan di dalam melayani. Saudara, hari-hari ini, ya kalau minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan dari Pak Wayan, ya sudah banyak berbicara tentang merespon. Ada orang yang merespon dengan baik, ada yang merespon dengan tidak baik. Ada yang mau, tetapi dengan berbagai macam alasan. Saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, ketika Tuhan memanggil mereka dan mereka merespon luar biasa. Kalau kita melihat yang pertama, bagaimana Tuhan memanggil di Abraham, dia merespon dengan hal yang baik. Banyak tokoh lagi saudara, Yeremia, Yesaya, Paulus, bahkan banyak tokoh, walaupun panggilan dengan berbagai macam cara yang berbeda. Saudara, kita berada di ujung dari akhir zaman. Saudara, banyak orang berkata kita di lembaran yang terakhir sebenarnya, ya. Bukan bab yang terakhir, saudara. Tapi kita berada di lembaran yang terakhir. Ya, contohnya ini satu bab dan ini kita di lembaran yang terakhir. Berarti terjadi begitu. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan di dalam melayani? Saudara, hari-hari ini kita masih berteriak, Tuhan, masih kurang. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai, tetapi bekerja sedikit.
Saudara, tadi hari Sabtu pagi kita doa pagi, saya coba ngomong di dalam Lukas pasal 15 berbicara tentang anak yang hilang. Ya, dan hari-hari ini banyak orang yang hilang. Dulu pelayanan kami itu namanya 991. 991 itu mengambil dari Lukas juga, bahwa tinggalkan yang 99 dan cari yang satu. Apakah masih ada orang yang merespon hari-hari ini untuk mencari yang satu? Saudara, saya tidak ngomong itu, tapi kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Satu ayat aja kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara, kita akan baca sama-sama Yohanes Yosua salah satu, Yohanes pasal yang 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya. Ya, oke, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ya, silakan. Saudara, kalau saat ini saudara dan saya masih hidup, saudara dan saya masih ada sampai saat ini, kita masih beribadah kepada Tuhan bukan karena kita yang mencari Tuhan. Pada orang bilang, oh saya mau ke gereja untuk mencari Tuhan, tidak. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku. Saudara, siapa kita? Saya bangga dengan Yesus. Dia datang untuk mencari saudara dan saya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akulah yang memanggil kamu. Saudara, kalau saat ini kita bisa duduk di situ, itu karena Tuhan yang memilih dan memanggil kita. Bagaimana respon kita? Ketika Tuhan sudah memilih kita dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada Tuhan atau untuk melayani Tuhan, bagaimana respon kita? Apakah kita hanya sekedar, wah hari Minggu saya datang biasa saja. Ya, karena hari Minggu saya orang Kristen, saya datang beribadah. Hanya biasa-biasa saja. Saudara, bayangkan dia pilih, dia memanggil saudara dan memilih saudara dan saya dengan satu tujuan Tuhan yang besar. Saudara, kita melihat hari-hari ini betapa begitu banyak proyek Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, karena saya orang lapangan, saya orang misi, saya selalu berbicara tentang jiwa-jiwa. Dan itulah hati Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara bisa tahu isi hati Tuhan. Di dalam isi hati Tuhan apa? Jiwa. Bagaimana kita merespon? Kalau saudara baca di Matius 28. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu pesan Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, dia memanggil murid-murid ketika mereka ada di atas bukit. Hanya satu pesan yang Tuhan katakan, Tuhan titipkan buat mereka. Pergi jadikan semua bangsa. Yohanes mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu untuk pergi. Dikatakan pergi jadikan semua bangsa. Apakah kita merespon ini atau tidak? Ini satu perintah Tuhan. Kita selalu mengatakan ini adalah imanan. Panggilan Tuhan. Ini perintah Tuhan. Saya mau tanya, Pak, kapan terakhir memberitakan Injil buat orang? Kapan
1 jam yang lalu kan? Atau minggu yang lalu atau 2 tahun yang lalu? Apakah itu respon kita untuk melayani Tuhan? Saya selalu katakan bahwa penginjilan sebagai gaya hidup di dalam hidup kita. Karena itu perintah. Saudara, kalau seandainya Pak Presiden Jokowi memerintahkan, kamu harus lakukan ini dan kamu tidak lakukan. Saya mau katakan, saya menanya, Jokowi senang atau tidak? Tidak, dia pasti marah. Kenapa apa yang saya suruh, apa yang saya perintahkan kamu tidak lakukan? Dia marah. Saudara, kita bangga punya Tuhan yang mungkin kita katakan walaupun saya tidak pergi, tapi ya dia yang marah. Tapi bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana respon kita di dalam kita melayani Tuhan? Saudara, melayani Tuhan bukan kita hanya sekedar kita khotbah. Kita melayani Tuhan bukan karena kita memimpin pujian seperti wanita yang semangat luar biasa kan? Kita melayani Tuhan bukan karena kita jadi sinias dan kita. Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan apa? Apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu seperti, bukan seperti bisa baca itu, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi apa saja? Kita satu, saudara, kita berikan minum orang, sudah melayani Tuhan. Dan kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Untuk kita melayani Tuhan. Jadi kebanyakan orang katakan kita melayani Tuhan harus menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Saya selalu bilang sama Bu Ger bahwa Ibu Gembala kita, ya jangan melibatkan saya di depan. Saya senang main di belakang layar. Saya orang lapangan, saya senang turun ke lapangan, ke desa-desa untuk memberitakan kabar baik. Ya tujuan saya buat orang Bali, bagaimana mereka bisa mendengarkan kabar baik Injil. Saya meresponi panggilan Tuhan. Waktu saya di Papua, ya waktu saya masih bekerja di Freeport waktu itu, ada seorang hamba Tuhan ya, Pak Daniel Alexander, dari bapak rohani saya sampai sekarang, dia katakan waktu dia pelayanan di sana dan dia katakan seperti gini, Tuhan akan memakai kamu. Tuhan akan memakai kamu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Waktu itu saya pikir, wah saya kerja, luar biasa saya kerja. Waktu saya kerja di Freeport, semua orang tahu ya. Mungkin hampir seluruh dunia tahu ya Freeport yang ada di Papua, ya seperti itu. Saya kerja di sana dan dikatakan seperti itu. Tapi saya merespon. Saya merespon panggilan Tuhan lewat hambanya itu. Tapi dia katakan, kamu harus uji apakah ini benar dari Tuhan atau tidak. Saya uji 3 bulan. Ya, saya tidak dengar langsung Tuhan katakan kamu harus berhenti. Tapi saya cuma katakan, Tuhan kalau memang ini panggilan, berikan saya damai sejahtera dan sukacita. Supaya saya bisa tinggalkan pekerjaan ini. Saudara, orang kerja di Freeport tidak mau tinggalkan. Gaji cukup bagus. Tapi ketika kita merespon panggilan Tuhan, maka kita berani meninggalkan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, kalau kemarin Pak Wayan katakan ketika Tuhan Yesus panggil pemungut cukai, Tuhan Yesus panggil murid-murid Petrus dan Yohanes, dan mereka meresponi panggilan itu dan mereka tinggalkan semua. Petrus tinggalkan jalannya dan dia ikut Tuhan. Dia tidak mikir nanti minggu depan, bulan depan saya makan apa. Dia katakan, ikutlah aku. Kalau dulu kamu penjala ikan, sekarang ikut aku jadi penjala manusia. Dan dia meresponi panggilan itu dan dia tinggalkan. Dia tinggalkan mungkin ayahnya, semua peralatan. Bahkan pekerjaannya dia, karena dia sebagai seorang nelayan, itulah pekerjaan dia yang bisa menghidupkan dia. Tetapi dia tinggalkan semuanya itu untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia. Kita berpikir, Tuhan kami makan apa? Saya katakan kalau Tuhan yang panggil, dia akan bertanggung jawab. Saudara, Tuhan punya langit dan bumi serta segala isi. Dia akan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Dia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan pada saat itu saya ambil keputusan bahwa saya harus berhenti. Ya saya berhenti sepertinya mendadak jadi dari pihak. Terus saya bilang, jangan seperti itu. Ya kasih waktu beberapa minggu untuk ada yang ganti. Ya 2 minggu ada yang ganti. Tante saya di sana marah-marah.
Kamu kenapa berhenti? Ya. Banyak orang mau bekerja ke sini, kamu sudah kerja bagus, kenapa kamu mau berhenti? Oke, kalau kamu berhenti nanti ke depan, kalau kamu susah, jangan menghubungi kemana. Saya cuma bilang, ya tante om. Nah, orang tua saya di Maluku Utara. Saya buktikan. Tahun 98, masuk tahun 99 saya tinggalkan Irian Jaya, saya ke Bali. Nah, saya waktu itu sebelum pergi ya kita melayani untuk menjangkau suku Dani yang ada di Irian di bawah Gunung Jaya Wijaya ya. Situ kita melayani. Dan tahun 98, 99 awal seluruh kami 11 orang ikut sekolah di YWM yang ada di Bali sini. Ya, sekolah misi. Setelah itu harus kembali ke Papua untuk melayani di sana. Nah, tapi ketika selesai sekolah Tuhan bicara lain buat saya, panggilan lain. Waktu saya ke Karangasem waktu itu kami outreach dan praktek di sana. Tuhan bicara saya di Karangasem. Dan saya katakan ke Papi, sepertinya Tuhan mau saya ada di Karangasem. Oke, taat aja sama Tuhan. Yang taat sama Papi. Dan saya taat merespon panggilan itu. Saya merasa itu panggilan saya. Nah, saya harus tetap ada di Karangasem. Untuk melayani di mana? Bukan di gereja. Melayani untuk menjangkau saudara-saudara kita yang ada di bawah. Naik gunung, turun gunung, saudara. Ya. Nggak ada gaji, nggak ada perpuluhan, nggak ada kolektif. Tapi Tuhan pelihara hidup 22 tahun sampai sekarang. Saya masih bisa bertahan. Itu karena Tuhan sangat responi panggilan Tuhan. Orang yang berani meresponi panggilan Tuhan, dia berani meninggalkan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Petrus meninggal. Saudara Abraham ketika dia dipanggil Tuhan, dia meninggalkan Ur. Dia tinggalkan Ur, Kasdim, kampung halaman dan Tuhan bilang kamu pergi. Dan dia pergi ke tempat yang sebenarnya dia tidak tahu. Ya kemana Tuhan akan bawa dia. Tetapi dia meresponi panggilan Tuhan. Dan dia melangkah. Ketika dia meresponi panggilan Tuhan, dia melangkah meninggalkan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab akan hidup. Karena tahu Abraham adalah bapa orang yang beriman. Dia luar biasa. Dia ketika dia meresponi panggilan Tuhan, dia pergi, dia mau. Dan bapa kita, Tuhan kita, dia bertanggung jawab. Karena lihat bagaimana murid-murid Tuhan, mereka meresponi semua panggilan Tuhan. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mereka melayani Tuhan. Dan Alkitab mencatat sampai sekarang mereka hidup dan mereka punya kehidupan. Ini kebenaran firman Tuhan. Nah, kita baca ini. Ini dikatakan apa? Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian. Jadi sebenarnya semua janji-janji Tuhan ini ada di dalam Alkitab ini. Janji apalah tidak ada di dalam ini. Maka dikatakan buku ini adalah perjanjian baru dan perjanjian. Dua kitab. Dan dia bertanggung jawab pada hidup kita. Ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu kemana? Pergi. Ketika dia panggil, ketika dia memilih mereka dan dia menetapkan mereka yang meresponi panggilan Tuhan, dan dikatakan kamu harus pergi. Dia pergi kemana? Ya ke ladang pekerjaan Tuhan. Dia harus pergi dan menghasilkan buah. Jadi ketika mereka diutus untuk pergi, mereka melangkah keluar dan mereka harus menghasilkan buah. Buah di dalam pelayanan mereka. Saya percaya di sini Yesus berbicara tentang buah, berbicara tentang jiwa. Karena dia melihat banyak orang yang harus diselamatkan. Banyak orang yang harus dimenangkan dan bawa kepada Tuhan. Dan saudara dan saya hari-hari ini kita ada di Pulau Bali. Saudara, orang Kristen di Bali ada berapa persen? Dari kurang lebih 4 juta sekian dia penduduk. Di Bali, orang Bali ya. Kita kemarin kami survei dari satu lembaga misi yang namanya Joshua Project. Dia katakan bahwa di Bali itu kekristenan, ini bicara orang Bali ya, 0,0 sekian persen.
Jadi kalau masih belum 1%, di dalam Joshua Project Ministry mereka, salah satu lembaga misi dunia, dikatakan suku ini belum dijaga karena belum ada 1%. Ini berbicara buat suku Bali, bukan ada pendatang dari Jawa, dari Maluku, dari Ambon, dari NTT, dari Manado, dari Medan, dari mana yang kumpul di sini. Perhitungan bukan seperti itu. Suku Bali 0,sekian%. Gereja Tuhan kemana? Anak-anak Tuhan kemana? Bagaimana mereka meresponi amanat agung Tuhan? Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Sedangkan di Bali saja belum 1% suku Bali yang menjadi murid Tuhan. Sudah berapa tahun ada Kristen? Oleh karena itu saudara, saya meresponi Tuhan, dan saya hampir setiap hari saya turun ke desa, ke lapangan, hanya apa satu, memberitakan kabar baik. Siang panas hujan, ya. Siang panas hujan, saya tidak peduli lagi. Saya bilang istri dan anak saya, ya enggak, saya ada untuk itu. Yang penting kalian bisa makan, bisa pakai, sudah saya harus pergi. Saya harus pergi. Pergi kemana? Supaya saya menghasilkan. Banyak sekali. Kami di Karangasem sekarang kami masuk untuk menjangkau anak-anak. Kami punya ribuan anak sekarang. Jadi ada beberapa teman-teman yang membantu kami untuk pelayanan. Salah satu Felicia dan anak-anak muda. Anak-anak muda kami didik mereka sekarang supaya mereka melangkah menjangkau generasi ini yang ada di Pulau Bali. Dan mereka lakukan. Kami masih katakan kami kekurangan tenaga, sumber daya manusia kurang, kami tidak ada. Kami masih minta bantuan dari Denpasar, dan mereka hanya bisa 2 minggu sekali untuk datang ke sana. Itu datang setiap minggu bisa 200-an anak tiap minggu. Ya kami masuk dengan pendidikan non formal buat mereka. Kami berdoa buat mereka. Mereka ajar tentang kebenaran buat mereka. Saya katakan kepada anak, kalian harus generasi muda. Di masa muda kalian harus meresponi panggilan Tuhan. Karena kalian ada di dunia ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin mereka berpikir, bagaimana kami kerja? Bahwa kita bisa kerja, tapi harus ya sama. Kalau Anda bekerja 100%, Anda meresponi panggilan Tuhan juga 100%. Tidak boleh timpang. Ya saya bekerja juga di Karangasem, jadi petani. Sampai hitam-hitam. Saya kerja, saya masuk untuk menjangkau para petani. Ya. Dan salah satu pelayanan masuk ke petani-petani, jangkau ajar mereka bagaimana bercocok tanam dengan baik. Karena hari-hari ini orang teriak semua, mahal semua. Ya. Di Karangasem 60.000 bawang merah, mahal. Tomat 20.000, biasanya cuma 5.000 sekian. Dulu rumah makan sambalnya banyak, sekarang sedikit mereka datang, dan tidak terlalu pedas karena kurang cabai mahal. Kita aja sama petani, dari situ kita masuk, kita berdoa bersama dengan mereka. Injil bisa masuk. Dia percaya atau tidak percaya itu urusannya Roh Kudus. Tugas kita pergi memberitakan ya kabar baik. Kita harus meresponi panggilan Tuhan. Murid-murid meresponi panggilan Tuhan, dan mereka berani meninggalkan sesuatu. Dan mereka dikatakan rasul-rasul yang luar biasa. Walaupun tidak enak. Ya, tantangan saudara, memang Alkitab tidak mencatat secara mendetail tentang kehidupan para murid-murid. Tapi ada beberapa literatur mengatakan bahwa murid-murid semua mati dengan tragis. Yohanes digoreng, Petrus disalib kepala. Tapi apakah mereka mundur dari panggilan Tuhan itu? Apakah warga Tuhan saya sudah meresponi panggilan, kenapa saya menderita seperti ini? Tidak. Tapi mereka tetap semangat untuk melayani. Walaupun sampai titik darah penghabisan, dan mereka mati semua. Petrus digoreng, dibuang. Yohanes sama saja menderita, tapi mereka meresponi panggilan. Makanya ketika Tuhan Yesus panggil mereka, aku menetapkan kamu. Jadi dia tetapkan mereka untuk pergi. Jadi bukan mereka diam saja, karena mereka meresponi panggilan Tuhan dan mereka melangkah pergi untuk memberitakan.
sampai sekarang. Saudara, kalau kita ada sampai saat ini, itu karena Tuhan yang memilih kita. Amin. Bukan karena kita hebat, kita datang cari Tuhan. Enggak. Dulu kita orang berdosa. Dulu kita tidak bagian di dalam kerajaan Allah. Dulu kita orang berdosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah punya inisiatif. Yesus harus datang ke dalam dunia untuk mencari manusia. Ya. Kamu harus menebus mereka untuk mengembalikan mereka. Kita bayangkan bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Bukan manusia yang mencari. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka lari. Mereka bukan mencari Tuhan. Mereka lari dari kemenangan Tuhan. Tetapi Tuhan datang mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Bagaimana kasih Tuhan luar biasa. Dia mencari orang berdosa. Dia katakan, Adam, di manakah engkau? Saudara, Tuhan membenci dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Amin. Saudara dan saya dulu orang yang seperti itu. Kita hidup di dalam dosa dan kita tidak punya bagian di dalam kerjaan. Tetapi Allah mencari manusia. Adam yang pertama. Bukan dia hanya mencari dan dia mengatakan, oh Adam kamu kurang ajar. Saya begini, kamu kenapa makan ini? Enggak. Dengan kasihnya dia. Dia bilang, Tuhan aku telanjang. Dia berkata, malu. Apa yang Yesus lakukan? Bikin mereka baju. Domba dikorbankan, ambil kulitnya dibikin baju. Karena dia mencari orang berdosa. Tapi setelah itu hubungan manusia putus dengan Allah. Tetapi apakah Allah tidak mengasihi? Kasih Allah tetap. Sejahat apapun Anda dan saya, seburuk apapun Anda dan saya, dia tetap mengasihi kita. Amin. Walaupun kita tidak mengasihi dia, tapi kasih dia tidak pernah berubah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mengasihi. Makanya Allah Bapa di surga mengatakan, hai Yesus. Dia menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus ke dalam dunia untuk mencari yang hilang, saudara dan saya. Dia meresponi apa yang Allah katakan. Dan Yesus adalah salah satu contoh figur yang harus kita ikuti. Ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, bagaimana sikap respon kita? Banyak respon orang, saya tidak mau. Ada yang mengatakan saya masih muda, ada yang mengatakan saya masih bekerja, ada yang mengatakan oh saya begini dan begitu. Banyak alasan. Saudara, kita baca itu Yeremia. Bisa buka Yeremia 1. Bagaimana Allah memanggil Yeremia dan bagaimana respon Yeremia pada saat itu. Walaupun kita tahu Yeremia dipakai Tuhan menjadi nabi, salah satu nabi Indonesia. Yeremia 1 ayat yang keempat mungkin kalau tidak salah. Ya, dan seterusnya ya. 4, 5, 6 dan seterusnya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara, ketika saya baca ayat ini saya bingung. Ya pada saat itu. Padahal saya orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen. Ketika saya baca ini, saya pikir bagaimana mungkin sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bagaimana dia bisa? Mungkin papa mama Yeremia belum pernah ketemu, belum saling jatuh cinta. Mungkin ya. Saya tidak tahu, mungkin papanya ada di mana. Dia katakan, aku telah mengenal engkau. Dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku menetapkan engkau menjadi. Ini panggilan dia. Yang lain. Maka aku menjawab, Tuhan. Ini respon dia. Ini respon dari seorang nabi. Dia katakan, apa? Tuhan. Sesungguhnya
aku tidak pandai berbicara. Ini salah satu alasan dia. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Bagaimana saya mau melayani Tuhan? Aku tidak bisa bicara. Ada orang katakan, Tuhan saya tidak bisa nyanyi. Karena suara saya dengan musik mungkin jauh. Tapi Tuhan bilang, tidak. Kamu harus melayani karena aku pandai jauh. Aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Bayangkan. Sejak dia belum ada di dalam kandungan ibu, Tuhan sudah kenal dia dan Tuhan sudah panggil dia untuk menjadi nabi bagi bangsa. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 ini responnya dia. Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Oh, mungkin tidak. Tuhan, aku kan tidak sekolah teologi. Tuhan, aku kan bukan pendeta. Jadi banyak respon-respon yang sebenarnya kita buat alasan itu sendiri. Aku ini masih muda, naik ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ini yang Tuhan inginkan. Dia tetapkan selalu berbicara utus untuk pergi. Gereja harus berani mengutus. Ya, kadang-kala kita cuma ngomong kan. Kita undang Holy Spirit masuk. Orang berdosa dimenangkan, dibawa di gereja, dilatih, dididik, dipersiapkan. Ketika mereka kuat, utus mereka pergi untuk menjangkau banyak jiwa. Saudara, saya beberapa hari ini, beberapa bulan ini kami di Kubu untuk melayani menjangkau. Ada kurang lebih ada 4 keluarga. Sebenarnya ada 35 keluarga satu dusun itu yang mereka siap, mereka percaya Yesus dan mereka mau dibaptis. Tapi kami mikir ini resiko terlalu besar ya bagi mereka dan bagi kami juga. Bagi saya, katakannya kita mulai dua kakak, 2 keluarga dulu dibaptis, dan 2 keluarga 7 orang di daerah Kubu di desa Tianyar, ya Tianyar. Kita bilang kita main harus main cantik dengan mereka. Jadi kita mempersiapkan mereka itu. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang kau utus, haruslah engkau pergi. Percaya Tuhan memanggil saudara dan saya, dan kepada siapapun dia utus saudara. Kalau di dalam Matius 28 dikatakan apa? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di Bali. Saudara, orang selalu katakan bahwa Bali adalah pintu gerbang dunia. Pintu gerbang dunia. Semua orang dari bangsa-bangsa datang ke Bali. Bagaimana respon kita untuk menjangkau dunia? Kalau Yerusalem, Bali saja kita tidak mau untuk menjangkau mereka. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Yuk mari kita merespon panggilan Tuhan. Jangan mikir soal makan minum, pasti Tuhan akan menyediakan. Amin. Nanti saya bekerja bagaimana saudara, kalau sampai detik sekarang 2 tahun yang sudah berlalu kita masuk di dalam pandemi COVID. Ya. Tapi sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih makan. Itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ke dokter, bukan karena kita cuma. Semua karena Tuhan. Karena kita dilindungi dan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan kasih. Apa yang kita makan Tuhan pasti kasih. Dan itu cukup. Saya senang dengan doa Bapa kami. Berikan kami makanan secukupnya untuk hari ini. Tetapi saudara, dari kata Tuhan kasih bukan secukupnya, lebih. Ya. Saya selalu bilang ke istri, kalau lebih jangan simpan, kasih orang. Karena masih ada orang yang tidak makan hari ini. Bungkus dan pergi cari kasih. Jangan simpan. Jangan sekali. Kamu kenyang dan sisanya kamu simpan. Bungkus dan pergi cari berikan. Kalau di pasar, kalau lebih bungkus, cari banyak orang di jalan. Dek ini makan, bu ini makan. Banyak yang minta di dalam. Ya. Mereka bilang, oh jangan kasih, tidak bisa. Tuhan tidak melarang kita kasih.
Dia mau pergunakan salah pun itu bukan urusan kita. Itu hukum Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. Amin. Kamu beri, maka Tuhan kasih makanan. Tuhan ganti. Kau beli, ya kau berikan uang, Tuhan ganti uang. Ketika Anda memberikan apa yang minta Tuhan, berkat. Itu hukum Tuhan. Makanya itu anak-anak kalau mereka buat drama ada keranjang uang. Yang satu itu pelitnya ditampung simpan, tapi tidak bertambah, malah habis. Tapi yang satu berikan terus, tapi tidak pernah habis. Karena kenapa? Tuhan tambah terus, Tuhan tambah. Yang satu bocor di bawah, dicuri sama dia. Jatuh. Kok saya kalau gini? Ini dikasih terus, tapi bakulnya full terus. Tuhan isi. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka Tuhan akan meresponi akan hidup kita. Amin. Ketika kita bekerja di ladang Tuhan, saya punya prinsip dari dulu. Ketika saya bekerja di ladang Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja di ladang saya. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Bukan saya tidak bekerja. Alkitab mengatakan kita harus bekerja keras. Kita bekerja bukan berarti Tuhan nomor 2. Jasmani dan rohani jangan bersama. Orang merespon. Dia merespon. Haruslah kamu sampaikan ayat yang ke-8. Dikatakan seperti apa? Yeremia, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut. Saudara, kalau Tuhan yang memanggil kita dan kita meresponkan Dia, Tuhan yang mengutus kita, jangan takut. Amin. Dia katakan, aku menyertai engkau. Dia menyertai saudara dan saya. 1 kali 24 jam. 1 detik pun dia tidak akan tinggalkan saudara. Siapa di sini yang bisa menyertai istri atau suami atau pacar 1 kali 24 jam? Padahal dia bilang, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Tapi tidak, dia tidak akan menyertai engkau 1 kali 24 jam. Tetapi Yesus katakan, aku menyertai engkau. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, ketika kita pergi melayani kemanapun, Yesus menyertai. Dia menyertai setiap langkah saudara. Dia atur setiap langkah saudara. Lagu yang dulu katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu lagu enak. Tapi anak-anak sekarang, anak-anak muda tidak suka katakan lagu kuno. Itu lagu paling enak. Mengikuti Yesus keputusanku. Ini lagu luar biasa. Ini kisah yang luar biasa saudara. Saudara, kalau saudara ikuti kisah lagu ini, wow. Cuma karena dia meresponi panggilan Tuhan, dia pergi ke ladang misi untuk menjangkau jiwa-jiwa suku-suku. Dia tinggalkan negaranya. Tetapi ketika dia di ladang misi, hanya untuk memberitakan kabar baik, habis semua mati. Mereka ada di satu desa, kalau tidak salah itu di India. Kepala desa katakan, kalau kamu tidak menyangkal Yesus, kamu tidak tinggalkan Yesus, anakmu bunuh. Dia hanya nyanyi, mengikuti Yesus keputusan. Kutak enggak, anak mati, jangan. Karena ada harga yang mahal yang harus dia bayar. Dia katakan lagi, kalau kamu tidak menyangkal dan tidak tinggalkan Yesus, maka istrimu akan mati. Dia katakan, mengikuti Yesus keputusan kutak engkau. Dia tidak akan mati. Dan terakhir dia harus mati. Hanya untuk meresponi panggilan Tuhan, hanya untuk mau pergi menjangkau jiwa, dan harus mati. Tapi apakah Injil mati? Tidak. Kegerakan Allah terjadi. Luar biasa. Ada darah yang tertumpah. Orang yang meresponi panggilan Allah, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dia tidak pikir apapun. Jiwa pun dia tidak pikir. Sekalipun nyawa saya taruhan, aku tetap setia kepada Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan.
untuk menjawab perkataan Tuhan. Dan ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Wow. Karena kita bisa menangis kalau kita mendengar lagu seperti itu. Ku tak engkau baik. Tuhan mengawal. Nara, jangankan itu, anak kita saja kita berani berkorban untuk segala sesuatu. Ya, apalagi Tuhan. Sudahkah kita berkorban untuk Tuhan? Orang semua mau berkat, dia ingin saya mau diberkati. Tetapi untuk berkorban untuk Tuhan dia tidak mau. Ya, korban ini banyak sekali. Tenaga, pikiran, bahkan nyawa kita, mungkin uang kita, dana kita. Jangan takut, aku menyertaimu. Matius 28 juga katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ingat, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan menyertai saudara dan saya bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun, 5 tahun, sampai akhir zaman. Sampai zaman ini berakhir, dia tetap menyertai saudara dan saya. Untuk apa kita takut? Soal makan minum pakaian, bagi Tuhan itu kecil. Saya belajar untuk segala sesuatu saya katakan cukup Tuhan. Saya belajar berkata dalam diri saya cukup untuk saya. Cukup. Orang yang tidak merasa cukup, walaupun dia punya uang 1 triliun, tapi kalau dia tidak merasa cukup, dia akan tetap cari. Dia akan tetap mencari supaya lebih lagi. Hari ini saya bisa makan tempe Tuhan, terima kasih, cukup. Rasul Paulus katakan, asal ada makan dan minum, asal ada pakaian, cukup bagi saya. Karena kalau kita berbicara tentang kaya, orang selalu mikir kaya dan miskin, selalu lihat dari materi. Oh, kalau dia banyak uang, dia kaya. Kalau dia tidak ada uang, dia miskin. Karena Tuhan tidak lihat itu. Manusia selalu berusaha tentang itu. Yang penting kita tidak kelaparan. Penting kita tidak telanjang, ada pakaian sudah. Tuhan cukup bagi saya. Cukup hari ini Tuhan. Kalau hari ini saya makan tahu dan tempe, cukup bagi saya Tuhan. Karena kesusahan saya cukuplah untuk sehari. Tuhan panggil kita untuk itu. Bagaimana respon kita? Saudara, masih banyak lagi di dalam kisah, di dalam Alkitab. Kalau terang lihat. Kalau saudara baca di dalam kisah para rasul, bagaimana Tuhan memanggil dan memilih Rasul Paulus dengan cara yang sebenarnya tidak enak. Ketika Paulus mau pergi untuk membunuh orang-orang percaya, Yesus datang dan berbicara, "Hai Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku?" Bayangkan loh saudara, Paulus bukan membunuh Yesus. Paulus mau pergi mau membunuh Yuli, tetapi dia katakan, "Kenapa kau menganiaya aku?" Betapa berharga saudara dan saya. Kalau ada orang menyakitimu, berarti dia menyakiti Tuhan. Karena Tuhan yang memilih dan Tuhan yang menetapkan engkau. Dia panggil, dia pilih, dan kalau ada orang yang menyakitimu, maka dia menyakiti Tuhan. Dia katakan, "Kamu menganiaya aku." Saat itu dia buta. Nah, dia katakan, "Bangun, pergi ke salah satu kota, di sana ketemu." Dari situ saudara, respon dia luar biasa. Responnya Rasul Paulus luar biasa, dari Saulus menjadi Paulus luar biasa. Ada berapa kitab dia tulis di sini. Baca. Yang sangat menguatkan kita ketika dia meresponi panggilan Tuhan. Luar biasa, Tuhan pakai dia dengan dahsyat. Walaupun saudara di dalam kehidupannya masuk penjara, keluar penjara, sampai akhir hidupnya juga mati. Makanya orang selalu katakan, "Oh, kita ikut Tuhan harus diberkati." Kalau saya diberkati, kamu juga harus diberkati. Nggak bisa seperti itu. Ya. Kalau Tuhan memberkati ibu Anita kan tidak mungkin sama dengan saya. Berkat ibu Anita lain, berkat saya lain. Tidak bisa sama dengan ibu Anita. Ya kan? Saya mau berusaha bagaimanapun tetap tidak sama kan. Berkat yang Tuhan berikan seperti itu buat dia. Ya ke saya lain.
Coba kalau contohnya Paulus dan Yohanes dan juga Petrus, mereka bersaksi, kalau saya dianiaya, kalau kepala saya dipotong, kamu juga pasti dipotong. Saudara, kalau kita baca kisah kita, Injil ini luar biasa, itu Tuhan menderita. Makanya saya bilang ke orang-orang yang baru percaya, kalau Anda tidak mau menderita itu Tuhan, jangan. Karena susah, kamu akan dibenci banyak orang, kamu akan ditolak, kamu siap, kalau tidak siap jangan. Saya bilang begitu, kalau kamu siap oke, tapi setelah dibalik itu Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa buat Anda. Setia sama Tuhan, meresponi dulu panggilan Dia. Saya respon. Paulus, banyak tokoh sebenarnya yang ada di dalam Alkitab. Tapi saya lihat Amerika. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-9, Pak Dalam. Apa ayat yang ke-9 dia bilang? Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah pokok ini Kejadian. Sudah. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ini saudara, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, dan yang tidak bisa bicara tadi yang masih muda mungkin masih takut-takut, tapi ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, maka Tuhan sendirilah dengan tangannya, Dia akan mengulurkan dan memberkati kita sehingga kita bisa bercakap-cakap Tuhan. Asalkan kita mau dulu, Tuhan aku siap. Kalau saudara lihat di dalam kitab Yesaya, saya bangga dengan Yesaya. Yesaya katakan apa? Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saudara, ketika Tuhan panggil saudara dan saya, kita harus mempunyai sikap seperti Yesaya. Ketika Dia panggil, kita katakan, siap Tuhan, ini aku, utus aku. Kemanapun engkau mau, engkau utus aku. Aku siap untuk pergi. Dia katakan, ini aku Tuhan, aku sudah siap bagi utus, mau kemanapun. Utus aku Tuhan. Ini aku, ini luar biasa. Dan tidak ada banyak alasan dikatakan ini aku. Karena dia mau meresponi panggilan Allah, panggilan Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, jangan takut. Ya, karena apa yang kita lakukan itu kepentingannya Dia. Dan saya percaya, ketika kita melayani kepentingannya Tuhan, maka kepentingan saudara dan saya akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Dia berikan buat kita, asal kita. Dan kalau baca kitab pasal dia bilang, jeripayah kita bekerja itu tidak akan menambahkan apapun. Keringat kita yang keluar dengan kita bekerja keras pun tidak akan menjadi kita kaya. Usaha manusia apapun kita lakukan, kita tidak akan menjadi kaya. Kata Allah. Tapi percaya, ketika engkau meresponi panggilan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab akan hidup. Amin. Ya. Yohanes 15, kita kembali ke Yohanes 15. Sebentar lagi kita selesai ayat ke-15. Saya akan baca sekali lagi. Dia katakan seperti begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya ini sudah. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan dan kita menghasilkan buah, segala buah, supaya apa yang kamu minta, saudara, pasti kita punya banyak permintaan di dalam hidup kita. Dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, ini Yesus yang katakan, bukan saya. Alkitab katakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan dan kita meresponi ketika Tuhan bilang kamu pergi, kita mau pergi, kita melangkah. Dan ketika kita pergi melayani pekerjaan Tuhan dan kita menghasilkan buah, maka Yesus katakan apapun yang menjadi kebutuhan
kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, di dalam namaku, apa dikatakan? Diberikan kepada. Jadi Tuhan akan memberikan apapun yang menjadi keperluanmu. Soal makan, minum, pakai. Ketika engkau telah menyenangkan Tuhan, ketika engkau sudah melakukan pekerjaan Tuhan, ketika engkau sudah melakukan apa yang Tuhan mau, ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, Tuhan, saya mau minta rumah Tuhan. Selama ini saya masih ngontrak Tuhan. Dan dia katakan apa? Diberikan kepadamu. Dia akan kasih. Apapun yang kita minta, Tuhan, ya saya mau minta mungkin mobil Tuhan kasih karena saya sudah capek mungkin jalan karena ini. Tuhan pasti kasih. Amin. Kalau itu kebutuhan, dia akan kasih. Dia akan kasih. Dia kasih. Tuhan, saya mau punya rumah walaupun kecil ya. Rumahku, istanaku. Tuhan akan kasih ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan. Ketika kita pergi menghasilkan buah. Dan buah kita tetap. Dia katakan, supaya apa yang kamu minta. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di surga dalam namaku, nama Yesus, diberikan sekepada. Wow, Tuhan luar biasa. Saya selalu berkata begini, Tuhan, saya melayani di Karamasa 22 tahun. Dan sejak saya hidup sendiri sampai sekarang. Saya cuma bilang, Tuhan jangan berikan saya lapar. Kalau saya lapar, saya tidak akan bisa pergi untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Dan dia buktikan, dia cukupkan sampai sekarang. Saya cuma minta itu. Saya belum minta Tuhan kasih saya rumah. Saya belum minta Tuhan kasih saya mobil. Saya belum minta itu sama Tuhan. Saya sebenarnya Tuhan cukup untuk saya pakai sepeda motor aja. Ya saya tidak. Cuma saya belum minta itu sama Tuhan. Saya tidak berdoa Tuhan berikan saya makan minum. Saya teman-teman bilang Pak, kami di Bali Timur ini dari Gianyar, Kelungkung, Bali, Karangasem. Jadi kami ada tim yang namanya Prayer Mission. Jadi tadi saya katakan begini, Pak Moses punya pokok doa apa? Saya bilang begini, pokok doa saya dari dulu hanya satu, berikan saya semangat untuk pergi memberitakan. Itu aja. Doakan Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat untuk menjangkau. Oh, terus ya tidak butuh ini? Enggak. Bukan tidak butuh, tapi pasti Tuhan akan sediakan. Bukan tidak butuh, saya tidak minta pun Tuhan akan tahu. Jadi doa kita tidak terfokus kepada diri kita sendiri, tetapi doa kita fokus kepada orang lain. Ketika doa kita fokus kepada orang lain, bukan kepada diri kita, maka apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak ada di dalam pikiran, itu Tuhan buat di dalam hidupmu. Amin. Ketika kita berdoa buat orang lain, kita berdoa buat orang lain, maka apa yang kita butuhkan Tuhan akan cukupkan. Tapi kalau kita sibuk, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong supaya saya punya ini, punya itu. Enggak. Pas Tuhan bilang, kamu egois luar biasa. Kamu belum pergi melakukan apa yang Tuhan mau, tapi hanya untuk dirimu sendiri aja minta ini, minta itu, minta ini. Jadi kayak orang minta-minta. Enggak usah minta. Alkitab katakan, Bapa di surga tahu apa yang menjadi keperluan. Tanpa engkau katakan dari dirimu. Dia bilang, aku tahu apa yang kau. Cuma sekarang, apakah Anda mau meresponi panggilan Tuhan? Dan Tuhan, saya mau pergi. Saudara, dulu kami punya pelayanan itu masuk keluar diskotik bar untuk menjangkau orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Mereka orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang terhilang. Tapi kami jaga mereka. Kami melangkah keluar untuk pergi jangkau mereka, Bapak. Datang kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Kami pelayan, kami meresponi panggilan Tuhan untuk melayani. Jadi saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan. Amin.
Untuk mengakhiri kita baca ayat ini secara bersama-sama. Saya undang kita pakai dulu. Jadi kita tahu bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Supaya kita tahu bukan kita yang mencari Tuhan. Supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Saudara, kata kamu kita ganti dengan nama kita, ya. Bisa? Kita ganti nama kita. Oke? 1, 2, 3. Bukan Musri yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih Musri. Dan Tuhan telah menetapkan Musri supaya Musri pergi dan menghasilkan buah. Dan buah Musri itu tetap, supaya apa yang Musri minta di dalam kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada saya. Jadi apapun yang firman Tuhan pakai kata untuk kita ganti nama kita. Amin. Oke, kita berdoa bersama. Saudara, kita mau kita angkat lagu lingkupiku. Saudara, kita tahu hari-hari ini begitu banyak persoalan dan masalah. Hidup ini seperti tidak menentu. Ya. Tetapi kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan, kalau hari-hari ini dunia seperti tidak menentu, membuat kami tidak nyaman, kami tidak tenang. Tetapi pujian ini berkata, ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, maka kami mendapatkan ketenangan. Ketenangan di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi, Engkau begitu peduli akan hidup. Tuhan, hari-hari ini begitu banyak badai demi badai yang akan terjadi. Tetapi kalau kami bersama dengan Engkau, kami bagaikan Raja Wali yang akan terbanting melintasi badai itu. Karena Engkau bersama dengan kami. Firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan, ini kami. Engkau lihat kami Tuhan pada siang hari ini. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Lihat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau yang memilih kami. Kami bersyukur karena Engkau yang memilih kami. Engkau yang memanggil kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk meresponi panggilan-Mu itu. Mampukan kami Tuhan untuk meresponi panggilan-Mu itu Tuhan. Dan mampukan kami untuk pergi. Supaya kami menghasilkan buah. Dan buah kami itu tetap. Supaya apa yang kami minta di dalam Bapa, di dalam nama-Mu Yesus, Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan di hidup kami, dan tidak ada seorang pun siapapun akan mengambil kami dari tangan, karena Engkau yang memilih kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, supaya kami menghormati dan menghargai atas apa yang Engkau telah lakukan buat kami. Engkau memilih kami, Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami pada siang hari. Tuhan berkati jemaat kami yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, tambah-tambahkan bilangan orang percaya untuk datang di tempat ini Tuhan. Bahkan pakai setiap kami Tuhan untuk menjangkau mereka yang hilang, untuk bawa mereka ke tempat ini, untuk duduk di tempat ini, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk menyenangkan akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa satu saat tempat ini akan penuh Tuhan dengan jiwa-jiwa. Pakai setiap kami untuk meresponi panggilan-Mu Tuhan di dalam pelayanan. Pakai setiap kami, siapapun kami, pakai kami Tuhan untuk pergi keluar, untuk mencari yang hilang, untuk menjangkau mereka, untuk membawa mereka ke tempat ini Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan di tempat ini Tuhan cukupkan. Kami berdoa, hamba-Mu Ibu Leti sebagai gembala kami di tempat ini. Walaupun secara fisik dia tidak ada di tempat ini, dia tidak bersama-sama dengan kami, tetapi secara roh dia ada di tempat ini bersama-sama untuk mengikuti ibadah. Berkati dia Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan apapun yang dia lakukan Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati suaminya, bahkan keluarga besarnya semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan, dan apapun yang diminta akan diberikan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati dengan cara-Mu Tuhan sendiri, untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam nama Yesus Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan karena mereka mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami serahkan semua jemaat Hustlers Rain ini ke dalam tangan dan jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam kehidupan kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami.
Shalom. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Pertama-tama kami keluarga Harvest Rain mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moses Masa Lilo atas pelayanan firman-Nya yang luar biasa. Makasih banyak ya Pak. Oh, amin Pak, amin. Oke. Dan kami juga mengundang kehadirannya dalam ibadah Family Cell diadakan hari Rabu di rumah saya jam 7.30. Untuk informasi selanjutnya boleh menghubungi saya. Dan pengumuman yang ketiga, kami mengundang kehadirannya Jemaat Harvest Rain secara online dalam mesbah doa pagi setiap hari Selasa dan Sabtu jam 6 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Pengumuman yang berikutnya, kami mengundang kehadirannya dalam mesbah doa malam setiap hari Jumat jam 7.30 di tempat ini. Boleh yang ada waktunya, teman atau saudara, kita akan doa bersama-sama di tempat ini. Nanti jangan langsung pulang, setelah ibadah ada perjamuan kasih dan kita akan berfellowship bersama-sama di tempat ini. Sekian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Mari kita bangkit berdiri dan menutup ibadah pagi ini dengan ucapan syukur kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri. Pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Bapa di surga dan membawa keselamatan-Mu dan membawa semua yang kamu kerjakan berhasil di rumah tanggamu, di keluargamu, anak-anakmu sekolahnya diberkati dan diberhasil. Semuanya kami doakan dan kami peralakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Yesus memberkati.